Halo Spartarians, kembali lagi bersamaku Kirana. Dan di episode kali ini aku punya partner MC baru nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kiara Angelik Sofian. Nah, aku ini baru bergabung di SMKK BPK Penabur, tahu aku ini masih kelas 10. Wih, hebat banget ya, kelas 10 udah jadi partner MC nih. Nah, di episode kali ini itu agak spesial Kia. Ada apa tuh kak? Karena kita mau berbincang-bincang seputar project pajak. Kira-kira kamu sendiri tahu gak sih project pajak itu apa? Aku nggak tahu tuh kak, proyek pajak tuh tentang apa? Kira-kira susah nggak? Enggak dong, tenang aja. Karena di podcast kali ini kita telah menghadirkan narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Yohana Karisnawati selaku penanggung jawab kegiatan proyek pajak ini. Dan Vivian Nadiena sebagai salah satu siswa yang mengikuti proyek pajak ini. Apa kabarnya Bu Yohana, Cek Vivian? Baik. Bagaimana dengan Kiara dan juga Kirana? Baik banget. Baik. Nah, sebenarnya kita semua udah gak sabar nih buat sharing-sharing pengalaman selama menjalankan proyek pajak ini. So, what are we waiting for? Unveil the secret. So listen up, cause it's Sparta Podcast. Nah, Bu Yohana, aku Ya. mau nanya-nanya nih. Boleh. Akhir-akhir ini kan, selama perjalanan aku dari rumah ke sekolah tuh ngelewatin baliho ya, Bu. Nah, di baliho-baliho itu banyak banget tertulis sama yang namanya wajib pajak, lapor pajak, atau ayo laporkan pajak kita Oke. sekarang gitu. Itu tuh ada apa sih Bu sebenarnya? Itu memang kita sering lihat kalau kita lagi jalan gitu ya Kirana. Mungkin Kia juga lihat ya Kia ya. Lihat Bu. Jadi ini kan kita sudah masuk bulan Maret ya Kirana dan juga Kia. Jadi kalau di perpajakan untuk khusus wajib pajak orang pribadi bulan Maret ini merupakan akhir batas lapor pajaknya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi mereka dikasih batas waktu untuk melaporkannya di tanggal 31 Maret. Semakin cepat lapor semakin baik sih, tetapi memang batas akhirnya ditentukan di 31 Maret. Jadi memang baliho itu mengingatkan kita sebagai wajib pajak untuk bisa melaporkan pajak kita. Sebelum lanjut nih Bu, saya boleh tanya nggak SPT itu apa? Untuk SPT sendiri atau surat pemberitahuan, kalau kita kenal itu ada 2 ya. Masih ingat Kirana dan Vivian kalau di mata pelajaran pajak ya? Yang wajib pajak pribadi dan badan, Bu. Oke ya, jadi ada 2 surat pemberitahuan, ada yang SPT masa dan juga ada SPT tahunan. Nah kalau yang Maret ini itu adalah SPT untuk tahunan. Jadi apa sih itu SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan? Merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran PPh mereka, baik itu objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajibannya semua dilaporkan di dalam SPT itu. Yang ngelaporin SPT itu ada siapa aja Bu? Siapa saja yang wajib ya untuk melaporkan SPT? Tentu semua warga negara yang sudah menjadi wajib pajak. Nah wajib pajak sendiri kalau kita kenal ada 2, satu wajib pajak orang pribadi, contohnya seperti ibu gitu ya yang bekerja pada pemberi kerja, dan juga wajib pajak badan, misalkan ada PT, CV dan sebagainya itu masuk di dalam kelompok wajib pajak badan. Nah, wajib pajak itu kan tadi dibagi menjadi 2 ya, Bu. Ada yang pribadi, ada yang badan. Nah, itu kapan sih mereka harus melaporkan pajak mereka tuh? Dari kapan sampai kapan? Apakah ada yang berbeda? Ada pengaturan sendiri dalam perpajakan ya. Jadi kalau untuk wajib pajak orang pribadi, contohnya seperti ibu begini. Jadi batas akhirnya tadi kita tahu tanggal 31 Maret. Jadi setiap pribadi tentu akan seperti ibu misalkan punya bukti potong dapat dari pemberi kerja. Jadi ibu bisa laporkan. Kalau ibu terimanya Januari, ibu bisa langsung laporkan. Jadi dari Januari kemarin ibu sudah lapor begitu ya. Jadi dan batas akhirnya di tanggal 31 Maret itu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, kalau untuk wajib pajak badan seperti PT tadi, kapan mereka harus melaporkan? Paling lambat di akhir April atau 30 April setiap tahunnya. Begitu. Bu, dengar-dengar kakak kelas 12 ini sedang melakukan proyek pajak nih. Kalau boleh tahu proyek pajak itu tentang apa? Boleh nggak sih di-spill sedikit? Ya, betul sekali. Nah kebetulan ini ada Kirana, ada Vivian yang memang terlibat ya di dalam proyek yang saat ini sedang kita lakukan. Jadi saat ini sekolah memiliki proyek pajak untuk kelas 12. Jadi
kalau bau cerita begitu ya. Jadi ceritanya kakak-kakak ini ada Vivian, ada Kirana. Beberapa waktu yang lalu selama 2 hari mereka mendapat pelatihan dari penyuluh pajak Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Bengkulu dan Lampung. Jadi selama 2 hari kakak-kakak kelas kalian ini dapat penyuluhan terkait dengan SPT tahunan untuk wajib pajak badan dan juga wajib pajak orang pribadi. Mulai cara menghitung sampai dengan pelaporan. Nah, untuk mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan selama pelatihan, dibuatlah proyek ini. Jadi kakak-kakak ini nanti yang kelas 12 dibagi dalam kelompok ya, Vivian dan Kirana. Kelompoknya satu kelompok ada Aku 5. Aku 6. 6. Jadi ada 5 ada 6 tergantung jumlah di dalam kelas ya. Nah, kemudian di dalam kelompok mereka akan membuat proyeknya mulai dari membuat flyer mereka menghimbau untuk lapor pajak dalam bentuk flyer dan juga video. Kemudian mereka akan mencari dalam tanda kutip klien begitu ya, orang-orang yang akan mereka bantu ya, Vivian dan Kirana. Jadi mereka mencarinya siapa? Orang-orang yang terdekat mereka, boleh keluarga, kenalan yang sudah menjadi wajib pajak. Dan mereka bertugas atau membantu di dalam pelaporannya. Jadi banyak hal yang mereka lakukan nih proyeknya. Tidak hanya sampai di situ dan juga buat laporan ya. Ya, Bagaimana mereka berproses untuk proyek ini dalam satu laporan begitu, Kiara. Nah, itu tadi mengenai pajak ya, Bu. Oke. Sekarang kita pindah dulu ke Boleh, Vivian. silakan. Hai Vivian. Halo. Kan kita udah ngelaksanain proyek pajak ini selama 3 bulan ya, Vi. Nah, Betul. selama 3 bulan itu apa sih pengalaman-pengalaman yang Vivian dapat selama mengerjakan proyek pajak itu? Nah, jadi yang pastinya kita bisa menguasai ya untuk pelaporan SPT ini. Jadi, kalau misalnya nanti kita udah berpenghasilan sendiri dan harus melaporkan SPT ini sebagai kewajiban kita selaku warga negara Indonesia ya. Nah, kita nggak perlu bingung lagi nih gimana caranya melaporkan SPT baik secara manual maupun secara online gitu. Karena kita juga udah diajarin nih dua-duanya. Yang satu manual itu kita sudah dapat pelatihan dari Dirjen Pajak, bener Bu? Nah, terus abis itu yang online kita juga sudah dapat pelatihan dari guru-guru pajak kami untuk bisa melaporkan SPT-nya dan juga secara praktik kita sudah melakukannya. Kemudian kami juga sangat-sangat berbahagia sekali bisa menjadi berkat bagi banyak orang karena kita juga bisa mengedukasi masyarakat di sekitar kita. Mulai dari lingkup kecil nih, mulai dari keluarga, saudara-saudara terdekat maupun teman-teman yang sudah berpenghasilan ya. Jadi kita bisa membantu mereka untuk melaporkan SPT-nya nih, terutama buat yang masih gagap teknologi dalam melaporkan SPT, kita bisa membantu mereka untuk melaporkan SPT-nya secara online begitu. Banyak ya pengalaman yang didapat ya. Nah, kan 3 bulan tuh bukan waktu yang singkat ya. Apa sih hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang Vivian dan tim hadapi selama mengerjakan tugas proyek ini? Oke. Yang pastinya klien-klien kami ini kadang kurang percaya ya sama kami karena bukti potong itu bukanlah suatu hal yang sangat-sangat mudah untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan sekitarnya. Jadi kita juga suka gak dapat kepercayaan itu gitu kan. Karena ya yang namanya gaji dan sebagainya itu tertera di bukti potong itu. Dan hal tersebutlah yang menjadi kendala kami, salah satu kendala utama kami ya dalam melaksanakan proyek ini. Dan yang pastinya orang-orang kadang kurang percaya ya sama kami karena kami ini masih SMK gitu, pandangan orang lain. Anak SMK ya ilmunya seberapa sih buat ngelaporin SPT gitu kan. Orang-orang suka mikir gitu. Gimana caranya Chef Vivian menyelesaikan kendala atau hambatan yang dihadapi? Nah, yang pastinya kita harus meyakinkan klien kami bahwa kami ini dapat dipercaya loh 100% gitu kan. Privasi kalian tuh aman dengan kami gitu. Terus kemudian SMK KBPK Penabur Bandar Lampung ini sangat support murid-muridnya ya untuk bisa melaporkan SPT orang-orang yang akan kami bantu ini. Jadi mulai dari surat keterangan yang disediakan oleh sekolah untuk klien-klien kami yang sekiranya belum percaya bahwa
project ini adalah pure project sekolah gitu ya. Dan juga data-data kalian tuh aman bersama kami begitu. Selain itu juga guru-guru pajak kami juga bisa mengayomi kami untuk membimbing kami dalam melaporkan SPT orang-orang yang akan kami bantu begitu. Bentar lagi kan aku mau kelas 12 sih. Nggak sebentar lagi sih sebenarnya 2 tahun lagi ya kan. Benefit apa sih yang Cez Vivian selama ini dapat jadi murid di SMKK BPK Penabur mengenai pajak? Oke. Kalau dari aku sendiri nih ya, kita ini dapat pelajaran yang sangat-sangat menyenangkan dan metode yang aplikatif ya untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari tuh. Pokoknya tidak membingungkan sama sekali belajar pajak di SMKK BPK Penabur Bandar Lampung ini, karena guru-guru pajak kami yang sangat kreatif untuk memberikan metode-metode yang ya lebih nggak sekedar teori doang lah gitu ya kan. Salah satu guru pajak kami adalah guru yang sudah di sebelah saya ini, Bu Yohana. Beliau adalah salah satu guru pajak kami yang sangat-sangat bisa mengayomi kami ya untuk belajar pajak ini gimana sih gitu. Mulai dari dasar-dasarnya, jenisnya, bahkan metode-metodenya gitu ya kan. Jadi kita nggak perlu kebingungan lagi nih kalau misalnya kedepannya kita harus melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pajak gitu. Jadi kita nggak kebingungan dan clueless gitu. Kalau menurut Kirana gimana nih? Udah 2 tahun belajar pajak di SMKK BPK Penabur. Kalau dari aku sendiri sih selama 2 tahun belajar pajak ini kurang lebih 11-12 sama apa yang Vivian katakan. Cuma aku lebih ke penerapan secara real life-nya gitu, Bu. Kalau ada pajak PPN itu kan kalau kita makan di restoran biasanya ada pajak PPN sama servis gitu, Bu. Iya. Kadang orang-orang tuh nggak mikirin pajak PPN-nya gitu loh, Bu. Jadi harga makanannya 50.000, ya dia uangnya 50.000. Padahal di samping itu ada pajak lain-lain gitu, Bu. Ada PPN yang harus dibayarkan Iya, di jadi situ kadang ya. mereka pas sampai kasir, kok segini harganya? Padahal kan emang ada PPN gitu, Bu. Jadi itu sih yang aku pelajarin selama belajar pajak di SMKK BPK Penabur itu. Jadi relate dengan kehidupan sehari-hari Banget, Kirana Bu. ya. Nah, sebelum closing nih ya, Bu, Oke. aku pengen sih denger sedikit harapan dari Ibu terus Vivian juga tentang proyek pajak ini untuk kedepannya. Oke, mau Ibu dulu apa Vivian? Mungkin Ibu dulu ya. Oke ya. Jadi kalau berbicara tentang harapan, jadi tentu ada harapan dari apa yang kita lakukan ya, Kirana, Vivian juga Kiara. Proyek pajak yang diberikan untuk kelas 12 ini juga ketika dimulai tentu ada harapannya. Apa yang menjadi harapan yang mendasari kami untuk melaksanakan proyek ini? Kami ingin memberikan pengalaman lebih ke anak-anak yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya di SMK. Begitu. Nanti kan anak-anak ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang berwirausaha, dan mau tidak mau mereka juga akan berhadapan dengan perpajakan ketika mereka sudah memiliki penghasilan. Jadi kami ingin memberikan pengalaman lebih di situ, bagaimana mereka harus bisa menghitung pajak mereka, kemudian bagaimana cara melaporkannya, sehingga ketika mereka berhadapan dengan hal itu mereka sudah punya pengalaman. Selama proyek ini kan dengan membantu orang-orang terdekat sudah dapat pengalaman tentunya ya, bagaimana melaporkannya mulai dari yang online begitu kan, cara-caranya seperti apa di situ anak-anak bisa belajar. Itu pengalaman lebih yang ingin kami berikan ke anak-anak. Selain dari itu juga ada hal lain yang kami harapkan dari proyek ini. Kami ingin anak-anak kami yang lulus ini boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar, dari orang terdekat misalkan keluarga, mungkin ada koko atau cecenya, atau mungkin pun orang tua begitu yang sudah bekerja bisa dibantu nih pelaporan SPT-nya seperti apa. Atau tadi seperti yang Kirana sampaikan, ternyata salah satu yang dibantu adalah kenalannya. Nah itu kan bisa menjadi berkah. Dari situ kami mau anak-anak kami boleh menjadi berkat dari apa yang mereka dapatkan, ilmu yang didapatkan di sekolah itu bisa menjadi berkat, sarana berkat mereka berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau mungkin kalau berpikir lebih jauh lagi ya, saat ini kan kalian diminta untuk bagaimana bisa melakukan pendekatan ke klien, ke orang-orang yang akan dibantu. Paling tidak kalian sedang menawarkan jasa. Siapa tahu nih nanti kalau sudah lulus tidak lanjut kuliah
atau tidak bekerja pada suatu instansi, kalian berwirausaha, siapa tahu bisa buka jasa layanan pajak kan sendiri Amin, ya. Amin amin. Jadi bisa berwirausaha di situ ya, paling tidak belajar dulu dari sekarang bagaimana tadi kalau Vivian sampaikan bisa meyakinkan orang sampai percaya, oke nih SPT saya dibantu lapor oleh Vivian atau Kirana, begitu sih. Jadi harapan. kayak trial and error dulu Iya ya Bu ya. betul sekali. Jadi punya pengalaman nih kalau nanti bisa berwirausaha, harus bisa meyakinkan klien gimana caranya, sudah belajar dari sekarang. Sungguh mantap lah. Nah, selanjutnya kita tanya-tanya Vivian nih tentang harapan untuk project pajak ke depan. Boleh dong Vi, silakan. Oke, kalau harapan aku sendiri sih ke depannya adalah supaya semoga klien-klien kami ke depannya ini bisa lebih percaya lagi ya kepada kami, untuk memberikan segala kepercayaannya itu mungkin sulit, tapi percayalah kepada kami bahwa privasi kalian tuh aman 100%. Dan juga yang pastinya kami sudah dapat bimbingan di mana pelaporan SPT ini dilakukan dengan cara dibimbing juga ya Bu, sambil dibimbing. Jadi seperti ya tidak mungkin salah ya gitu. Karena sudah dapat bimbingan dari orang-orang terpercaya gitu. Dan juga semoga kedepannya orang-orang di Indonesia ini juga bisa menjadi warga yang taat pajak gitu. Terutama buat kami juga yang selanjutnya bisa melakukan pekerjaan kami dan mendapatkan penghasilan kami sendiri. Semoga kami juga bisa menjadi warga Indonesia yang taat pajak. Pasti Kirana? Pasti, amin. Amin. Amin juga Kiara. Amin. Nah, jadi ya kurang lebih begitulah harapan aku. Baik, terima kasih ya atas harapan-harapan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disemogakan menjadi kenyataan. Amin. Amin dalam nama Tuhan Yesus ya. Wah, sungguh pembicaraan yang sangat insightful banget ya hari ini. Nah, untuk Kiara sendiri, gimana sih perasaannya setelah ke-spill nih tipis-tipis project kamu nanti untuk kelas 12 ke depan? Wah, kayaknya banyak banget sih experience baru yang bisa aku dapetin di SMKK BPK Penabur ini. Malahan jadi gak sabar deh buat naik kelas nanti deh. Gak sabar banget nih ya. Gak sabar. Nah, jadi untuk siapapun yang pengen banget kami bantu dalam melaporkan pajak SPT-nya, hubungi kami di Tax Volunteer tahun depan ya. Atau buat kalian yang juga pengen jadi bagian dari kami, we are open and ready to serve you and family. Kami tunggu kedatangannya di SMKK BPK Penabur ya. And it's time to Turn off the